Tsunami COVID-19 yang menghantam India belum berakhir. Setelah penambahan kasus COVID-19 menembus rekor tertinggi dunia dalam 5 hari berturut-turut, suasana India makin mencekam seolah diserang monster mematikan. Betapa tidak, tiap hari lebih dari 2.000 orang mati akibat COVID-19. Krematorium kewalahan menangani pembakaran mayat. Akibatnya, pembakaran mayat ada yang dilakukan di tempat parkir. Gelombang kedua COVID-19 melanda India sejak awal April. Penambahan kasus baru COVID-19 di India mencapai lebih dari 200.000 per hari sejak tanggal 15 April. Penambahan kasus baru di India melonjak hingga 314.835 dalam sehari pada tanggal 21 April. Bahkan, India sempat mencatatkan 5 kali rekor tertinggi dunia dalam 5 hari berturut-turut mulai tanggal 21 April. Rekor dunia terbaru, penambahan kasus COVID-19 di India mencapai 352.991 dalam sehari dengan kematian 2.812 dalam sehari. Laporan terakhir yang dilansir Reuters pada tanggal 27 April ada penambahan 323.144 kasus baru dalam sehari dengan kematian 2.771 dalam sehari. Sehingga total kasus COVID-19 di India kini mencapai 17,64 juta dan total kematian sebanyak 197.894. Mungkinkah tsunami COVID-19 akan melanda Indonesia? Jawabnya, mungkin saja Indonesia dilanda tsunami COVID-19 seperti yang terjadi di India bila masyarakat Indonesia lengah dan mengabaikan protokol kesehatan. Sebab, varian baru COVID-19 sudah terdeteksi masuk ke Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, mutasi varian baru virus corona yang terdapat di India ternyata telah terdeteksi masuk ke Indonesia. Sejauh ini ada 10 orang di Indonesia yang telah terpapar mutasi varian baru virus corona tersebut. Karena itu, Menteri Kesehatan meminta masyarakat Indonesia jangan sampai lengah dan tetap berdisiplin menerapkan protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya dan Pak Doni akan memberikan konferensi pers hasil dari ratas yang baru dilakukan dengan Bapak Presiden. Jadi India itu sempat turun cukup drastis sehingga kasus konfirmasi perharinya hanya sekitar 5.000 kasus. Ya, terakhir kemarin kita lihat sudah naik ratusan kali lipat menjadi 349.000 kasus per hari dari 5.000 kasus per hari. Jadi teman-teman bisa bayangkan lonjakan yang sangat tinggi dan itu disebabkan oleh 2 hal utama. Yang pertama adalah mutasi baru yang masuk B117 dan juga ada mutasi lokal B1617 di sana. Jadi mutasi virus baru penyebab pertamanya. Yang kedua adalah tidak konsisten menjalankan protokol kesehatan. Jadi karena merasa bahwa jumlah kasusnya sudah turun, karena vaksinasi di India itu tinggi sekali dan cepat sekali, mereka menjadi lengah, menjadi lalai, menjadi tidak waspada. Oleh karena itu kami sampaikan bahwa teman-teman harus waspada. Dan Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa keseimbangan yang sudah ada sekarang sudah paling bagus. Keseimbangan dari sisi kesehatan, dari sisi ekonominya. Apa yang dilakukan benar-benar memberikan hal yang positif dari sisi kesehatan, turun semua indikatornya, tapi juga memberikan hal yang positif di sisi ekonomi, indikatornya juga naik. Nah, tolong pesan dari Bapak Presiden, jangan dirubah-rubah lagi. Jangan diambil kebijakan-kebijakan atau jangan sampai kita berperilaku yang mengubah keseimbangan ini. Ini keseimbangan yang sudah sangat bagus. Nah, itu yang mesti kita jaga sama-sama teman-teman agar keseimbangan yang ada sekarang, PPKM mikro, semua protokol kesehatannya, kecepatan vaksinasi itu dijaga. Nah, sedikit membahas mengenai penyebab pertama bahwa mutasi virus baru meningkatkan kasus di India.
bahwa virus itu sudah masuk juga di Indonesia. Ada 10 orang yang sudah terkena virus tersebut, 6 diantaranya adalah impor, jadi masuk dari luar negeri, 4 diantaranya adalah transmisi lokal. Yang ini yang kita perlu jaga. 2 di Sumatera, 1 di Jawa Barat, dan 1 di Kalimantan Selatan. Jadi untuk provinsi-provinsi di Sumatera, di Jawa Barat, dan Kalimantan, kita akan menjadi lebih sangat hati-hati untuk selalu mengontrol apakah ada mutasi baru tersebut atau tidak.